Pertama, pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikan. Yang kedua, pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat. Pembagian sembako di masa tenang pilkada oleh tim kampanye nomor urut 3 di Desa Malei, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, yaitu pembagian sembako 5 kg beras kepada masyarakat, dan juga kupon yang ditandatangani dan dicap oleh tim kampanye nomor urut 3. Baik. Selaku petahana. Yang terakhir, money politik. Ya, itu yang kami politik itu kami anggap yang mulia adalah pembagian sembako. Oh, oke, yang money politik itu. Membatalkan atau menggugurkan pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan calon Bupati Dr. Verna Gladys Mary Inkriwang dan calon Wakil Bupati Soeharto Kandar dari kedudukannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 182 tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Silakan 182. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kuasa hukum dari nomor urut 1 Das Sigilipu dan Samsinar. Jadi pada saat ini kami yang hadir ada 2 orang, saya sendiri selaku kuasa hukum Royal Langgeroni SHMH dan rekan saya Marwan Martino Kawinda, sarjana hukum, magister hukum. Ya, izinkan kami pada saat ini akan membacakan pokok-pokok dari permohonan kami. Begini sebentar. Ini yang mau Anda sampaikan itu perbaikan permohonan. Ya, perbaikan permohonan yang mulia. Itu perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 8 Desember. Siap yang mulia. Betul. Itu berupa file Word saja. Ada sudah diserahkan yang mulia bukti fisiknya. Kapan bukti fisiknya diterapkan? Tanggal 12 yang mulia. 12. Ya. Oke. Jadi itu yang dibacakan ya. Iya yang mulia. Jadi ini ada peristiwa fakta hukum, perbaikan permohonan itu berupa file Word saja, baru diserahkan pada tanggal 8. Tapi kemudian bukti fisiknya baru diserahkan pada tanggal berapa? Tanggal 12. 12 ya, itu juga bisa jadi fakta hukum, ada begitu. Nah sekarang ini dibacakan perbaikan permohonannya. Pokok-pokoknya saja yang mulia. Iya, ya. Perbaikannya kan? Ya yang mulia. Oke, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 3802 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 23 WITA, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara akio. 2 Romawi tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 3802 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23 WITA, pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan. Yang selanjutnya yang mulia, yang 3 Romawi, jadi kami mohon agar diberikan renvoy karena di perbaikan itu tertulis juga tenggang waktu menyangkut judulnya, jadi kami minta di renvoy menjadi kedudukan hukum pemohon yang mulia. Oke, ya, jadi ini untuk perhatian semua pihak dulu ya, sebelum dilanjutkan. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perbaikan permohonan itu yang dikirim tanggal 8 Desember hanya berupa file Word-nya saja. Kemudian bukti fisiknya baru dikirim pada 12 Desember. Ini gimana menurut termohon dan pihak terkait? Apakah
perbaikan permohonannya bisa digunakan atau menggunakan perbaikan awal, nanti silahkan direspon. Tapi menurut pemohon nggak ada masalah, masih tetap menggunakan perbaikan permohonannya. Silakan. Ya, bahwa pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 2916 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil Bupati Poso tahun 2024. Untuk pasal 158-nya memenuhi atau enggak? Untuk itu yang mulia tidak terpenuhi yang mulia, tapi mohon penundaan yang mulia. Oke, karena ada pelanggaran apa? Pelanggarannya TSM? Ya, pelanggarannya TSM. Dan juga memfokuskan pada syarat yang lagi tidak terpenuhi oleh pasangan calon nomor urut 3 selaku petahana, dan juga ada dugaan money politik di 2 kejadian yang mulia ya, yang jadi akan uraikan. Semestinya yang memenuhi ambang batas 1,5% hanya 1.804 ya. Siap yang mulia. Tapi selisih antara pemohon dengan pihak terkait 24.371 ya. Benar yang mulia. Tapi Anda mendalilkan ada pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Sekarang apa sih dalil-dalilnya yang kalau disebut TSM? Ada untuk persyaratan awal yang mulia dilanggar oleh pasangan calon nomor urut 3, ada 2 pelanggaran yang mulia. Persyaratan calon. Ya. Kenapa kok tidak memenuhi persyaratan calon? Yang pertama, pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikan. Yang kedua, pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat. Ya. Kemudian yang mulia ada pelanggaran lagi terkait money politik. Money politik, ada 2 pelanggaran yang mulia. Yang pertama, pembagian sembako di masa tenang pilkada oleh tim kampanye nomor urut 3 di Desa Malei, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Dan yang kedua, pembagian sembako oleh Roy Kalo selaku tim kampanye di Desa Kageroa, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Dan kami akan uraikan yang mulia terkait permasalahannya. Apa? Yang singkat ya. Ya, yang pertama, pelanggaran petahana melakukan pelantikan. Pelantikan apa itu? Pelantikan pejabat di lingkungan administrator pemerintahan Kabupaten Poso yang mulia. Pejabatnya setingkat apa? Eselon berapa atau apa? Hanya pejabat biasa, pejabat fungsional atau apa yang dilantik itu? Pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan kepala satuan pendidikan yang mulia. Dilakukan pada tanggal 22 Maret tahun 2024. Itu dianggap melanggar pasal 71. 71 benar yang mulia. Terus? Ya. Ini bahwa atas tindakan termohon tindakan dari pasangan nomor urut 3 tersebut yang mulia, pada saat termohon mengeluarkan penetapan pasangan calon, kami telah mengajukan keberatan di Bawaslu Kabupaten Poso, tetapi sampai saat ini tidak ditindaklanjut yang mulia. Ini ada izin nggak? Izin atasannya nggak? Tidak ada yang mulia. Nggak ada. Tidak ada yang mulia. Terus apalagi? Yang kedua, pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan dan merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam program-programnya. Apa saja yang dianggap? Program-programnya yang mulia, pembagian seragam sekolah gratis yang dilakukan pada masa tenang. Yang dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan pada waktu itu. Yang terjadi dalam beberapa titik yang mulia. Di SDN CP Kecamatan Lage, SDN 2 Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan, SDN Tambaro Kecamatan Lage Kabupaten Poso, SDN Impres Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. Poso berapa kecamatan sih? Ada 19 kecamatan yang mulia. 19 kecamatan. Lah program-program ini dilakukan di berapa kecamatan? Kalau dari data yang kami peroleh yang mulia, sekitaran
6 lebih kecamatan yang mulia. 6 kecamatan, ya, Ya. kurang lebih 6 kecamatan. Ya. Terus apalagi program apalagi yang Kalau untuk program yang mulia terkait pembagian seragam gratis saja seragam gratis? oleh Bupati Petahana, Seragam gratis kepada anak-anak sekolah. murid sekolah. Iya, anak-anak sekolah. Oke, sekolah apa itu? SD, SMP, SMA? SD dan SMP. SD, SMP. Berapa yang dikira-kira yang dibagikan itu? Hampir seluruh Kabupaten Poso yang mulia kalau informasi yang kami peroleh. Tetapi untuk bukti Ini berpengaruh pada orang tuanya untuk memilih berarti ya? berdasarkan Kalau yang diberikan ke SD dan SMP kan mereka kan nggak milih kan? Belum kalau milih. dari bukti yang kami peroleh yang mulia, termasuk ini juga jadi bahan untuk dikampanyekan untuk memilih kandidat petahana. Oke, karena itu mempengaruhi orang tuanya untuk bisa memilih berarti. Ya, dan ada Oke. juga kata bujukan. Oke, terus apalagi? Kemudian yang mulia, ada pembagian sembako di masa tenang Pembagian pilkada. sembako. Ya, pada tanggal 23, 24 di Desa Malei, yaitu pembagian sembako 5 kg beras kepada masyarakat, Iya. dan juga kupon yang ditandatangani dan dicap oleh tim kampanye nomor urut 3 Baik. selaku petahana. Hanya di Desa Melau saja itu. Ya. Oke. Kemudian pembagian sembako juga oleh Roy Kalo selaku Iya. tim kampanye dari kandidat nomor urut 3 membagi-bagikan sembako kepada masyarakat di Kageroa dengan mengatasnamakan pasar murah. Yang setahu Oke. kami tidak ada izin untuk pelaksanaan itu di tanggal 21 yang mulia. Oke. Selain program-program ini ada lagi? Hanya 4 itu yang mulia 4 kami ini. Terus fokuskan. Anda tadi sebutkan dalil yang berikutnya yang terakhir, money politik. Ya, itu yang kami politik itu kami anggap yang mulia adalah pembagian sembako. Oke, yang Iya. money politik itu. Ya, yang mulia. Oke. Terus ada lagi yang sampaikan? Cukup yang mulia. Dalilnya cukup? Ya. Baik. Silahkan baca petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian telah kami sebutkan di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 3802 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23 WITA. Ketiga, membatalkan atau menggugurkan pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan calon Bupati Dr. Verna Gladys Mary Inkriwang dan calon Wakil Bupati Soeharto Kandar dari kedudukannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024. Yang keempat, menetapkan pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Yang kelima, memerintahkan kepada A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan pembatalan atau pengguguran pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan calon Bupati Dr. Verna Gladys Mary Inkriwang dan calon Wakil Bupati Soeharto Kandar dari kedudukannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024. Bagian B, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 30.074 dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024. Yang keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon Royal Langgeroni SHMH, Marwan Martino Kawinda SHMH, Novertian Tarasendo SH, Sofili Septiani Takaindengan SH. Sekian dan terima kasih. Baik. Yang mulia. Terima kasih. Yang mulia Prof ini cukup? Baik. Yang mulia Prof Anu cukup ya. Ali?
Baik, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P20. Ya, benar Yang Mulia. Sudah diverifikasi, disahkan. Ya. Izin Yang Mulia. Apalagi? Kami masih memasukkan bukti tambahan Yang Oke, Mulia. ya sampai besok pukul 12 ya. Sekian dan terima kasih Yang Mulia. Oke, terima kasih kembali. Ini dari Poso sopan sekali ini. Terima kasih atas semuanya. Sidang selesai dan ditutup.